Halo semuanya, selamat siang. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak JP. Kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas jaringan nirkabel di bagian mode ad hoc. Kalau kita ketahui bahwa jaringan nirkabel itu ada dua mode. Yang pertama ada mode ad hoc, yang kedua ada mode infrastruktur atau sering yang kita kenal dengan hotspot gitu kan. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang konfigurasi jaringan nirkabel yang mode pertama, itu jaringan mode ad hoc di Windows 8 dan Windows 10. Sebelum lebih jauh tentang config ad hoc, nah apa itu ad hoc? Nah, jaringan ad hoc itu merupakan sebuah sistem jaringan VLAN yang dia merupakan sekumpulan node-node atau sekumpulan perangkat yang memiliki perangkat VLAN dan dia berkomunikasi secara langsung tanpa melibatkan perantara seperti access point. Jadi dia bisa langsung komunikasi antar laptop yang punya PC atau beberapa laptop yang punya VLAN atau beberapa PC laptop yang punya perangkat VLAN, dia config tanpa ada access point, dia langsung terkoneksi secara langsung. Itu yang namanya jaringan VLAN dengan mode ad hoc. Jadi dia bisa langsung terkoneksi point to point, artinya langsung perangkat ke perangkat. Itu yang namanya jaringan ad hoc. Kemudian bagaimana cara konfigurasinya? Untuk bisa mengkonfigurasi jaringan ad hoc di Windows 8 atau Windows 10 ada 7 step atau 7 langkah yang harus kita lakukan untuk bisa terkoneksi dari satu titik ke titik yang lainnya, satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Bisa 2 perangkat, 3 perangkat, 4 perangkat, atau mungkin beberapa perangkat yang dia bisa terkoneksi secara langsung. Bagaimana konfigurasinya? Nah, untuk konfigurasinya memang agak sedikit berbeda sama Windows 7. Kalau di Windows 7 kan sudah ada propertiesnya ya, sudah ada propertiesnya di jaringan mode ad hoc. Cuman kalau di Windows 8 itu sama Windows 10 itu kita harus melakukan secara manual menggunakan command line. Jadi kita bisa config secara manual di command line, apa SSID-nya, apa passwordnya, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai untuk konfigurasi. Langkah pertama, untuk mulai konfigurasi, ini kita bisa masuk ke command prompt, command line. Ini bisa beberapa langkah. Yang langkah yang paling mudah, ini kita pencet lambang Windows di keyboard kita seperti ini. Nah, ini akan keluar ya, akan keluar lambang keluar seperti tampilannya. Di bagian bawah kita ketikkan run. Run itu nanti di sini ini ada run. Nah, seperti ini. Ini bisa langsung klik kanan, kemudian ketikkan run as administrator. Kita bisa pilih klik run as administrator. Coba kita lihat. Nah, ketikkan, kita pilih yes. Nah, nanti munculnya seperti ini. Nah, ini. Loh, Pak, kenapa kita harus pakai klik kanan run administrator? Langsung kan bisa. Coba kita langsungkan ya. Windows, kemudian klik run lagi. Nah, di sini ada command prompt. Kita coba klik langsung tanpa pakai klik kanan run. Apa bedanya? Klik. Nah, coba lihat bedanya. Di sini ada perbedaan secara signifikan. Kalau kita pakai klik kanan run kemudian administrator, kita klik, ini di bagian atas ini ada administrator command prompt. Kalau kita langsung tadi kita ketikkan run kemudian langsung kita klik, ini cuma muncul command prompt. Artinya apa? Perlu diketahui bahwa di Windows secara default itu ada 2 user. Ini yang pertama user guest atau guest gitu kan. Yang kedua user administrator. User guest atau guest ini user yang hanya bisa mengoperasikan komputer secara terbatas. Dia hanya bisa sebagai operator. Jadi dia nggak bisa menambah atau mengurangi atau bahkan mengkonfigurasi yang ada pada sistem Windows.
kalau kita ingin menambah, mengurangi, atau mengkonfigurasi, maka kita harus masuk ke menu atau ke user admin. Maka untuk konfigurasi nanti, kita kan harus mengkonfigurasi ya. Kita nggak mungkin kita menggunakan menu GUIS-nya. Kita harus menggunakan menu atau menggunakan user administrator, karena kita akan menambah beberapa perintah untuk mengaktifkan yang ada pada sistem Windows, gitu ya. Jadi itu bedanya. Maka kita harus pakai klik kanan, kemudian pilih yang Add Administrator. Jadi nanti di bagian atas bedanya seperti ini. Ini ada administrator, ini ada command line. Jadi harus tahu kalau kita pakai yang command line saja, kita jalankan perintah, nanti dia nggak akan jalan dia. Ini, oke, kita close yang untuk command line, command prompt-nya. Nah ini langkah pertama seperti itu ya. Klik kanan di bagian run administrator, nanti muncul command line-nya. Langkah kedua ya. Langkah kedua, setelah kita muncul command prompt ini, seperti yang tadi kita ketikkan, klik kanan run administrator, kita ketikkan perintah netsh wlan show driver. Di sini ada administrator, ketikkan netsh spasi wlan spasi show driver. Ini perintah apa? Ini perintah yang dipakai untuk mengetahui apakah perangkat kita ini ada WLAN-nya atau enggak. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah perangkat kita itu WLAN-nya sudah aktif atau belum. Nah, dengan perintah netsh wlan show driver, ini akan melihat, oh ternyata device kita sudah ada perangkat WLAN yang aktif. Di mana? Ini interface name WiFi driver Realtek RTL chipsetnya 8188EU wireless LAN. Artinya bahwa laptop kita, komputer kita ini sudah ada WLAN-nya yang aktif. Ini yang kedua. Langkah ketiga, setelah kita mengetahui oh sudah ada WLAN-nya, langkah ketiga itu kita akan mencoba untuk memasukkan atau mengaktifkan atau membuat laptop ini punya SSID yang ada passwordnya yang dipakai untuk jaringan ad hoc. Perintahnya apa? Langkah 3 itu perintah untuk pembuatan WLAN mode ad hoc. Perintahnya ini bisa netsh, di sini ada netsh spasi WLAN spasi set spasi host at network spasi mode allow. Artinya apa? Allow itu diizinkan. Jadi net WLAN, network WLAN-nya set, host at network-nya modenya diizinkan dengan menggunakan SSID server 1. Nanti namanya apa? SSID server 1. Password yang dipakai untuk ad hoc masuk ke WiFi-nya ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini bisa yang lain. Ini contoh aja nih. Contoh untuk passwordnya. Ini untuk penamaan pengizinan WLAN, penamaan SID dan password. Nah, setelah kita mengaktifkan atau membuat ngeset SID, coba kita lihat hasilnya kayak apa. Langkah 4, lihat hasil dari pemasukan sistemnya atau perintahnya. Untuk melihat hasilnya, ini kita bisa menggunakan perintah netsh wlan show. Jadi kita networknya kita tampilkan, show itu tampilkan. Nah, ternyata yang tadi kita ketikkan di netsh wlan set host at network mode allow SID server key-nya bla 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 ini sudah langsung terset. Nah, ini modenya diizinkan, nama SSID-nya server 1. Ini sudah ya. Nah, langkah kelima ini kita aktifkan biar nanti SSID yang kita buat bisa aktif dengan perintah netsh wlan start host at network. Nanti bisa kita mulai nanti. Nah, kalau kita pengen nanti berhenti menggunakan ad hoc, tinggal kita perintah net start wlan stop. Nanti akan off ad hoc-nya. Kalau kita start, ad hoc-nya akan aktif. Ini perintah untuk mengaktifkan SID di ad hoc-nya. netsh wlan start host network. Keterangannya apa? Dia network-nya dia jalan. Ini langkah kelima. Langkah keenam. Nah, setelah kita selesai mengkonfig lewat command line, tentunya kita lihat dari sisi Windows-nya. Nah, di Windows kita bisa menggunakan menu di bagian Network and Internet
ya di network and net sharing center yang awalnya nanti cuma satu SSID, nanti akan muncul 2 SSID. Ini yang bawah itu SSID yang kita buat tadi. Nah ini ada muncul. Berarti ini udah jalan dia ya. Sudah jalan, sudah muncul server 1, server kita yang kita buat tadi. Ini ada di menu control panel, network and internet, kemudian network and sharing center. Ini ada dua SSID yang siap pakai. Ini yang bawaan utama, ini SSID yang tadi kita buat ya. Kemudian langkah ketujuh, setelah kita mengetahui apa SSID-nya, kita isi IP-nya. Nah, di sini klik 7. Ini kita klik di local area connection keberapa? Ini kita ketiga. Kita isi IP. Nah, IP-nya ini nanti harus satu network dengan IP yang di sini. Supaya apa? Dia bisa terkoneksi. Kalau kita beda IP nanti akan bermasalah. Kenapa? Ini satu device. Kalau beda IP berarti kita butuh perantara nanti untuk koneksinya. Beda network kan butuh router kan? Karena dia satu device biar terkoneksi, maka kita buat satu network. Ini ya, ini langkah-langkah untuk konfigurasi di sisi servernya. Cuman ada 7 langkah. Selesai kita di servernya atau komputer utama untuk koneksinya, membuat hostnya SID di utama. Untuk setting klien bagaimana? Untuk setting klien ini cuman ada 3 langkah. Apa langkahnya? Kita lihat. Nah, untuk sisi klien nanti tinggal kita scan. Kita di klien bagian pojok kanan bawah, kita klik scan, nanti akan muncul SSID yang tadi kita buat. Nah, kebetulan tadi kan namanya server 1 kan. Nah, ini muncul server 1. Ini server 1 itu SSID yang tadi kita buat di sisi komputer utama. Tinggal kita klik, nanti dia minta password, masukkan passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8, klik dia connect. Setelah connect, untuk mencoba koneksinya kita pakai perintah dulu ping paket internet grouper. Ini IP servernya, IP komputer utama tadi. Ini IP-nya kan kita isi tadi 172.17.2.250. Untuk klien nggak perlu, nanti dia akan otomatis dapat, kan dia udah di HCP. Kalau udah replay seperti ini, berarti ada koneksi antara klien sama komputer utama ya. Langkah ketiga, setelah kita connect, nah ini kita bisa untuk ambil share-nya. Ini dengan perintah // nomor IP-nya berapa, ini akan kita enter, nanti akan muncul file atau folder yang sudah kita sharing di sisi komputer utama. Ini bisa komunikasi, share data, share file, share semuanya dengan cara kita sharing di sisi komputer utama atau komputer yang lainnya. Setelah kita mengetahui IP-nya berapa, tinggal kita file explore, kemudian // IP-nya berapa, ini akan muncul dia. Dia muncul folder atau file yang kita sharing tadi. Nah, ini yang keempat, ini sama ini. Tinggal klik selesai, muncul data atau file yang kita sharing. Mungkin itu konfigurasi yang di jaringan WLAN mode ad hoc. Di sisi servernya cuma ada 7 langkah, sisi kliennya cuma ada 3 langkah. Silahkan dicoba, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.